Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'du. Anak-anakku silakilan kelas 7, mari kita sama-sama untuk belajar Al-Quran hadis lagi. Kita melanjutkan yang kemarin baru membahas tentang pengertian Al-Quran dan Al-Hadis dan fungsi Al-Quran hadis, yang nanti akan dilanjutkan dengan cara memfungsikan Al-Quran dan hadis, kemudian menerapkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, ini yang akan kita bahas sama-sama, cara memfungsikan Al-Quran hadis. Sebelumnya mari kita sama-sama membacakan basmalah bersama untuk mendapatkan keberkahan. Mari kita lanjutkan. Lanjutan poin C, cara memfungsikan Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan pribadi. Tentu ini sebagai contoh, sebagai landasan dalam Al-Quran, kita sering mendengarkan syami'na wa ta'na. Nah, kata syami'na wa ta'na ini adalah merupakan kita patuh dan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita dengar dan kita taatin. Ya. Itulah apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah kita hindari, dan yang diperintahkan kita jalankan. Itulah fungsi Al-Quran dan Hadis. Yang keduanya, menjadikan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan keluarga. Kita punya keluarga, tentunya ada ibu dan bapak, atau dikatakan suami dan istri. Nah, sini ayat menyatakan tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dalam surat An-Nisa ayat 34. Tentunya suami atau ayah sebagai pemimpin dalam keluarga tentunya memiliki tanggung jawab yang besar. Kemudian ibu sebagai istri itu merupakan juga punya tanggung jawab dalam keluarga. Yang selanjutnya, yang ketiga, menjadikan Al-Quran adalah dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kita harus bermasyarakat, kita harus bergotong royong, bahkan dalam ayat harus saling tolong menolong dalam kebaikan, jangan saling tolong menolong dalam dosa dan kerusakan. Ini dalam ayat Al-Maidah surat 5 ayat 3 ayat 2. Ini firman Allah, dan tolong menolonglah kamu dalam menjalankan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian yang selanjutnya, menjadikan Al-Quran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini dalam surat Ali Imran juga kita sampaikan bermusyawarah. Nah, itu nanti kalian bisa dilihat dalam ayat surat Ali Imran ayat 159, itu bermusyawarah. Bermusyawarah ini dipentingkan dalam bermasyarakat dan berbangsa bernegara. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kelima, adalah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim dan penyelesaian masalah. Nah, di sini diperintahkan untuk apa? Adalah hadis sebagai hakim dan penyelesaian masalah. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan taatilah ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu sekalian. Ini surat An-Nisa ayat 59. Tentunya adalah tentang kepemimpinan, kepemerintahan. Kita tetap taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada pemimpin kita yang kita pilih. Yang selanjutnya, yang D adalah menerapkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. Nah, yang pertama, menerapkan Al-Quran hadis dalam kehidupan pribadi. Nah, Al-Quran hadis harus digunakan dalam hidup kita pribadi masing-masing. Yang pertama, untuk kita, untuk kalian, tekun belajar membaca Al-Quran sampai kita bisa, walaupun mulai dari Iqra,
kita belajar sedikit-sedikit, lama-lama iqra hatam, maka bisa masuk membaca Al-Quran dan ditambah dengan membaca hadis-hadis. Yang selanjutnya mempelajari ayat-ayat dan menghafalkannya, terutama kalian sudah masuk di kelas 7, ini tentunya nanti ada hafalan ayat-ayat tertentu berikut artinya. Untuk apa? Untuk memudahkan kita belajar ketika kita harus mengetahui tentang isi kandungan dalam bidang-bidang tertentu. Kemudian yang selanjutnya, tadi ada menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan keluarga. Perhatikan keluarga, tadi juga di atas ada memfungsikan Al-Quran dalam keluarga. Sekarang menerapkan Al-Quran dalam keluarga. Sudah tersinggung, dalam keluarga ada ayah sebagai suami, sebagai ayah untuk kalian, kemudian ibu sebagai istri dari ayah dan sebagai ibu dari kalian. Ini memiliki tanggung jawab. Di antaranya kalau ayah ya, sebagai kepala keluarga, ya, kemudian bertanggung jawab dalam mencari nafkah dan lain sebagainya. Kemudian seorang istri atau ibu ini punya tanggung jawab adalah untuk mendidik anak-anaknya, untuk menjaga kehormatannya dan menjaga harta benda suami. Kemudian yang selanjutnya sebagai istri, ya. Yang selanjutnya yang ketiga, menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, berperan aktif dengan masyarakat dalam agama Islam. Apa kegiatan dalam masyarakat? Apa itu kegiatan Maulid Nabi dan sebagainya atau yang lainnya, maka kita harus berperan aktif. Yang keduanya, menjalankan kerukunan dalam dan gemar menolong, berukun, bersatu dengan masyarakat dan saling tolong menolong. Kemudian yang ketiganya adalah rela berkorban untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, bermasyarah. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sebagai sebangsa dan bernegara. Yang pertama, berperan aktif dalam membangun bangsa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, mengutamakan kepentingan bersama. Yang ketiganya, menjaga persaudaraan. Itu lebih penting dalam kehidupan kita. Lanjut, melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Anak-anakku sekalian, itu materi yang dapat Bapak sampaikan. Pertama, dari masalah cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Yang keduanya, penerapan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Kemudian diuraikan, ini ada hal-hal yang penting harus kita pelajari, harus kita pahami, harus kita laksanakan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Untuk itu harus senantiasa kalian belajar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa hati kita adalah hati yang Qurani, hati yang cinta kepada Al-Quran dan senantiasa membaca ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita semuanya. Itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Mari kita sama-sama tutup di akhir penjumpaan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.